Kalau nanti publik menilai laporan GP Center ini adalah berupa arogansi dari Ganjar yang mentang-mentang dari penguasa sehingga mudah saja melapor-laporkan orang ke Mabes Polri karena Polri itu di bawah kendali penguasa, sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit melapor. Kalau itu opini publik yang menggelinding di tengah-tengah masyarakat, maka nanti nilai positif akan diraih oleh Anies. Nilai negatif akan berada pada Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini sebuah berita yang mungkin menarik kita bicarakan pada kesempatan ini. Berita ini sekaitan dengan dilaporkannya oleh relawan Ganjar Pranowo Anies Baswedan berkaitan dengan pidato Anies Baswedan di saat milad PKS beberapa hari lalu. Kita bacakan berita tentang hal ini. Liputan6.com menurunkan berita di bawah judul Relawan Ganjar laporkan Anies soal bandingkan pembangunan jalan era SBY Jokowi tapi ditolak Bareskrim. Berita ini tertanggal 23 Mei 2023. Liputan6.com Jakarta. Relawan Ganjar Pranowo GP Center melaporkan Anies Baswedan atas pidatonya yang dinilai menyebarkan hoaks alias bohong. Namun laporan itu berujung dengan penolakan oleh pihak kepolisian lantaran belum ada data yang cukup. Laporan belum ada, ya belum ada karena datanya belum cukup poinnya, kata Sekjen DPP GP Center Bima Mutakka saat ditemui di gedung Bareskrim Mabes Polri Selasa 23 Mei. Anies hendak dilaporkan perihal pidatonya pada saat milad PKS ke-21 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Mei lalu. Salah satu yang dilaporkan oleh relawan Ganjar, Anies membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bima beranggapan bahwa pidato Anies menjadi pembodohan bagi masyarakat lantaran apa yang diucapkannya tidak benar. Karena kita anggap ini sebagai bagian masyarakat kita berada dalam organisasi GP Center. Ini kita juga adalah bagian dari masyarakat dan menurut saya bahwa masyarakat ini berhak atas informasi yang betul, ujar Bima. Kita melihat Anies sebagai pejabat publik bahwa dia harus memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Atas dasar itulah maka kami melaporkan Anies Baswedan, sambungnya. Dirinya bahkan menegaskan bahwa laporan terhadap Anies bukanlah sebagai untuk menjegal yang saat ini berstatus sebagai capres atau adanya muatan politis. Ia hanya menyebut kalau laporan merupakan bagian pihaknya selaku masyarakat yang ingin informasi tidak menyebar luas. Setelahnya, Bima membeberkan pihaknya akan segera melampirkan bukti kuat untuk kembali melaporkan Anies.
terkait dengan bukti mengenai pembangunan jalan antara era Jokowi dengan SBY. Bima membeberkan telah mendapatkan data dari seorang staf khusus Kementerian PUPR bernama Firdaus Ali dan telah dikonfirmasi olehnya kalau apa yang diucapkan Anies tidak benar. Beliau menyatakan bahwa pidato Anies tidak benar, tidak sesuai dengan data yang beliau punya, yaitu data PUPR yang hari ini juga kita jadikan acuan bukti lain kepada penyidik. Bebernya isi pidato Anies. Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan mengakui pemerintahan Joko Widodo Jokowi sangat banyak pembangunan infrastruktur besar. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol. Anies pun mengutip salah satu media, pemerintah Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. Rinciannya, 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun di era pemerintahan Jokowi, yakni sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan, perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini, kata Anies dalam pidato di acara Milad 21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei. Dia membanding-bandingkan dengan pembangunan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono SBY selama 10 tahun. Menurut Anies, SBY lebih banyak membangun jalan tidak berbayar bagi rakyat dibandingkan era Jokowi. Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat, katanya. Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini, membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat, sambungnya. Anies mengingatkan pembangunan infrastruktur harus memenuhi aspek keberpihakan kepada rakyat. Misalkan dari segi ekonomi, Anies menilai jalan harus bisa memberikan kesetaraan bagi semua rakyat. Kedua infrastruktur ini diperlukan bersama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian pungkasnya. Sahabat BN, menarik berita ini karena PPGP Center melaporkan Anies ke Mabes Polri. Yang menariknya di sini ketika Anies membandingkan jalan berbayar ketika SBY menjadi presiden 10 tahun dengan Jokowi menjadi presiden hampir 10 tahun. Dan jalan tak berbayar antara kepemimpinan SBY 10 tahun dengan kepemimpinan Jokowi hampir 10 tahun. Di sini tampaknya Anies Baswedan ingin melihat bahwa dari sisi pembangunan jalan berbayar itu lebih panjang jalan dibangun oleh Jokowi dibandingkan dengan masa kepemimpinan SBY. Tetapi jalan
tak berbayar, jalan gratis, itu lebih panjang jalannya dibangun oleh SBY dibandingkan dengan di masa kepemimpinan Jokowi. Sahabat BN, sebenarnya menurut kita rakyat jelata tidak ada persoalan sama sekali. Hanya tinggal melihat dari sisi mana rakyat menilai mana yang paling dibutuhkan. Apakah yang dibutuhkan oleh rakyat jalan berbayar atau jalan tol, atau lebih dibutuhkan oleh rakyat jalan gratis, jalan tak berbayar? Tinggal itu saja. Bisa saja Anies melihat lebih dibutuhkan oleh rakyat, menurut Anies, jalan tak berbayar. Tetapi bisa jadi menurut bakal calon presiden lain sekarang ini lebih dibutuhkan oleh rakyat jalan berbayar. Sebenarnya tidak ada persoalan. Disinilah nanti rakyat dipersilakan memilih. Kalau rakyat suka pemimpin yang memandang lebih perlu jalan gratis atau jalan tak berbayar dibandingkan jalan berbayar atau jalan tol, maka rakyat akan memilih Anies Baswedan pada Pilpres nanti kalau Anies Baswedan menjadi calon presiden. Sekarang kan semuanya bakal calon. Tetapi kalau rakyat lebih memilih jalan berbayar, jalan tol dibandingkan jalan tak berbayar atau jalan gratis, maka rakyat nanti akan memilih calon presiden yang mengemukakan pendapatnya bahwa menurut dia lebih perlu jalan berbayar. Itu saja. Jadi ini sama dengan menyentakkan kita, mengingatkan kita bahwa di negara demokrasi ini kita bebas memilih pemimpin, dan juga di era demokrasi ini diberikan kebebasan kepada rakyat memilih calon pemimpin yang disukainya. Tentu latar belakang dia memilih adalah berdasarkan berbagai pertimbangan yang akan memilih itu, atau rakyat yang akan menjatuhkan pilihannya. Makanya tokoh-tokoh yang akan maju menjadi calon, atau nanti yang maju menjadi calon, haruslah mampu dan mau mengemukakan apa pandangan mereka, sehingga sesuai dengan pandangan mereka itu nanti rakyat akan menjatuhkan pilihannya. Contoh, calon A mengatakan, bagi saya membangun Indonesia ini harus dengan dana APBN. Kata B, bagi saya membangun Indonesia ini perlu dana dari investor. Ada lagi yang lain. Menurut saya, di dalam membangun negara ini, kita perlu dana dengan cara mengutang ke negara lain. Nanti tinggal rakyat pilih. Yang suka membangun dengan dana APBN, pilih si A. Yang suka membangun dengan dana investor, pilih si B. Yang suka membangun dengan dana mengutang, pilih si C. Itu saja.
Jadi kalau demikian tentu tidak ada persoalan. Kita kira calon-calon yang maju sekarang ini tentu juga penuh pertimbangan. Jangan-jangan nanti kalau timnya salah-salah di dalam melakukan tindakan, nanti opini publik bisa-bisa nanti mengarah kepada negatif. Tetapi kalau timnya mampu mengambil tindakan dengan baik, maka tindakan yang dilakukan oleh timnya ini nanti akan mampu membuat opini positif kepada tokoh yang didukungnya. Jadi di dalam laporan ini bisa dua kemungkinan yang mungkin saja terjadi dari opini publik kepada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies. Bisa jadi di dalam tindakan DPP GP Center ini yang melaporkan Anies ke Mabes Polri, di satu sisi nanti bisa jadi ini bernilai positif kepada Ganjar, bernilai negatif kepada Anies. Misalnya, kalau rakyat atau publik nanti menilai Anies mengada-ada saja, kalau opini itu yang besar keluarnya, yang besar gelombangnya ke publik, maka yang akan mendapatkan nilai positif di mata publik adalah Ganjar. Tetapi kalau nanti publik menilai laporan DPP GP Center ini adalah berupa arogansi dari Ganjar yang mentang-mentang dari penguasa yang sedang berkuasa sekarang, sehingga mudah saja melapor-laporkan orang ke Mabes Polri, karena Polri itu di bawah kendali penguasa, sehingga sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit melapor. Kalau itu opini publik yang menggelinding di tengah-tengah masyarakat, maka nanti nilai positif akan diraih oleh Anies. Nilai negatif akan berada pada Ganjar. Di dunia politik, yang akan dimainkan adalah opini publik. Ketika kita tidak mampu mengendalikan opini publik dengan baik, maka tindakan yang kita lakukan akan merugikan pihak kita. Namun, ketika kita mampu mengendalikan opini dengan baik, maka tindakan yang kita lakukan itu akan menguntungkan kepada pihak kita. Jadi, di saat-saat tahun politik sekarang ini, pihak manapun di antara tim sukses atau relawan atau pendukung atau apalah namanya dari pihak-pihak para tokoh yang akan maju bertarung pada Pilpres 2024 atau pada Pemilu 2024, agaknya perlu berhati-hati agar jangan sampai nanti tindakan yang dilakukan merugikan yang kita jagokan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa